Sylvester itu harus dieksekusi. Harus dieksekusi? Harus dieksekusi. Maka tidak ada damai. Harus dikejar kemanapun. Belum dieksekusi ada apa nih kejaksaan? Maka vonis hakim itu harus dijalankan, tidak ada maaf. Saya heran ya, jaksa itu kan punya tim tangkap buronan. Jaksanya bodoh kalau tidak mengeksekusi. Nah, ini harus dikurung dulu, gitu. Itu adalah domain daripada jaksa untuk melaksanakan. Maka tugas jaksa lah untuk mengeksekusi sebagaimana perintah daripada KUHP maupun undang-undang kejaksaan. Jadi ini adalah bom waktu buat jaksa. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau hari ini ada panggilan 4 Agustus tahun 2025, berarti ada persoalan lain yang berkaitan tentang non-hukum. Ini bukan non-hukum, berarti ada keadaan lain yang harus kita telisik lebih dalam atau kita identifikasi. Apakah ada keberpihakan, ataukah ada birokrasi yang lama, atau ada intervensi politik? Putusan kasasi, Sylvester tetap dihukum 1,5 tahun. Pihak kejaksaan yang mewakili negara mau melakukan eksekusi, itu sangat benar. Karena ada putusan hukum yang harus dijalankan. Secara hukum, Sylvester itu harus dieksekusi. Harus dieksekusi? Harus dieksekusi. Saya lihat tadi di televisi, saya sudah berdamai dengan Pak Yusuf Kalla. Di dalam hukum pidana itu tidak ada perdamaian. Karena musuh orang pelaku tindak pidana itu, musuhnya adalah negara, bukan orang. Saya misalnya, nempeleng Mas Rizal, gitu. Saya bukan musuhnya Mas Rizal menurut negara. Saya musuhnya negara. Musuh negara. Itu gitu. Pidana begitu ya? Pidana begitu. Kalau perdata, terlepas saya marah atau dendam, itu bukan urusan itu ya? Maka tidak ada damai di dalam hukum pidana itu. Misalnya katanya Pak Yusuf Kalla sudah memaafkan, tidak bisa, tidak boleh Pak Yusuf Kalla. Atas nama apa dia memaafkan orang yang melakukan tindak pidana? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau perdata boleh. Misalnya saya sudah damai, punya hutang pada Pak Yusuf Kalla 1 miliar, kata Pak Yusuf Kalla sudah damai aja, rela ambil kamu. Selesai kalau perdata. Kalau pidana tidak bisa. Oleh sebab itu, di dalam pidana itu, kalau sudah inkrah, orang itu harus dieksekusi. Harus dikejar kemanapun. Nggak boleh takut. Makanya saya agak heran, divonis tahun 2019. Itu, iya, 2019, Pak. Itu Mei tahun 2019. Saya 4 bulan sebelum saya jadi Menko. Jadi Menko. Kok sekarang baru muncul bahwa belum dieksekusi, ada apa nih kejaksaan? Gitu kan? Iya. Jadi, berbagai pihak sekarang mendorong kejaksaan, Pak. Di dalam mendesak kejaksaan segera eksekusi lah, gitu. Kenapa dibiarkan? Sekali lagi tidak boleh ada permintaan maaf di hukum pidana itu dari orang ke orang. Memang ada restoratif justice. Restoratif justice itu artinya perkara didamaikan sebelum diperiksa hakim. Misalnya saya nempeleng Anda, gitu ya. Wah, ada cuma lecet sedikit, udah nggak apa-apa, damai. Sebelum proses sebelum itu, ya. Itu kan kecil. Misalnya saya memfitnah Mas Rizal, gitu ya. Lalu damai. Sudah, itu restoratif justice namanya. Tapi kalau dalam korupsi, ya, pembunuhan dan sebagainya, tidak boleh ada restoratif justice. Nah, dalam perkara kecil ada restoratif justice. Tapi kalau tidak di restoratif justice, misalnya fitnah, pencemaran, tetap diadili oleh hakim, maka vonis hakim itu harus dijalankan, tidak ada maaf. Sehingga maka saya heran ya, jaksa itu kan punya tim tangkap buronan, tim tabur namanya. Tim tangkap buronan. Itu tugasnya menangkap orang-orang yang sudah divonis tapi lari. Mari saya sebut nih kasus. Ada kasus Ramlan, buron 11 tahun. Iya, Ramlan 11 tahun buron sejak tahun 2012, kemarin nih baru ditangkap. 2014 dia buron, kemarin tanggal 17 Juni ditangkap di Bogor, jebloskan penjara meskipun buron. Ada lagi Rifai, ya, buron 13 tahun sejak 2012, ditangkap kemarin 19 Februari oleh tim tabur ini, tim penangkap orang kabur. Mungkin tim penangkap buronan, tim penangkap buronan. Tangkap. Ada juga Marioto, buron sejak 16 tahun lalu, ditangkap 5 Maret. Ada Asaat di Serang, Asaat Serang, lari
Karena prinsipnya semua harus dieksekusi, Pak, ya? Harus dieksekusi. Kalau Iya. tidak tangkap eksekusi, jaksanya bodoh kalau tidak mengeksekusi. Lah ini di depan mata, Pak. Ini itu depan buron mata, ada dikejar di TV. depan mata, begitu. Tapi ada menyenangkan juga ya. Tadi ada Kapuspen, Kejaksaan Agung. Sesudah kasus ini ketahuan, tadi Kapuspen ini saya Ya. mau ke sini ini, saya lihat di TV Kapuspen Kejaksaan Agung namanya Anang Supriyatna mengatakan bahwa berdasar informasi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Matutina dipanggil. Oleh kejaksaan, akhirnya dipanggil. Berdasar dia, Oh, katanya ya? dia informasi. Belum dengar aja. saya ada informasi. Nah kalau begitu, ya memang harus begitu dipanggil kemudian dieksekusi. Tidak ada ampun gitu, tidak ada. Mungkin nanti dia bisa dapat remisi, tapi remisi itu nanti diberikan sesudah 2/3 hukuman dijalani dan hukumannya misalnya lebih dari 1 tahun, itu bisa nanti dapat. Harus dihukum dulu lah, ya. Tapi harus dikurung dulu, Iya. gitu. Kalau enggak begitu, untuk apa ada Kejaksaan Agung? Untuk apa nuntut rame-rame gitu? Sehingga enggak ada alasan, sudah selesai saya dengan Pak Yusuf Kalla karena Pak Yusuf Kalla sudah memaafkan saya dan saya sudah sering ketemu, silaturahim enggak bisa di dalam hukum. Tapi silaturahim menurut keadaban bangsa kita boleh bertemu aja, tapi enggak boleh dong lalu bersepakat tidak melaksanakan eksekusi. Ya. Tidak mengeksekusi putusan pengadilan gitu. Terpidana yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap tapi tidak ditahan? Oh, tentu tidak. Batasannya kita sudah punya surat edaran Mahkamah Agung tahun 1983 SMA 21 itu rata-rata putusan itu kalau sudah dibacakan itu 7 hari atau paling lama 14 hari itu harus dikirimkan salinan putusan. Terus karena itu adalah berkekuatan hukum tetap, karena sebuah peristiwa pidana itu adalah putusan, maka mengacu ke dalam pasal 1 angka 6 Kitab Undang Hukum Acara Pidana maupun pasal 270 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, itu adalah domain daripada jaksa untuk melaksanakan sepanjang keputusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Mengingat keputusan ini dalam kasus ini sudah selesai, putusan Mahkamah Agung nomor 287 itu diputuskan 20 Mei 2019. Tidak ada alasan sebenarnya untuk menyatakan pengadilan tidak mengirimkan, gitu loh. Ini anomalinya ada di mana? Kalau bom waktunya kalau kita lihat karena tugas pengadilan sudah selesai ataupun tugas majelis hakim yang sudah memutuskan. Karena perkara ini kan dari 15 Mei 2017 sampai diputuskan di Mahkamah Agung itu 20 Mei 2019. 2 tahun rentangnya sudah. Tapi ini kan persoal karena memang bentuk putusannya mengacu pada 193 Kitab Undang Hukum Acara Pidana adalah putusannya berbentuk pemidanaan, maka tugas jaksa untuk mengeksekusi sebagaimana perintah daripada KUHP maupun Undang-Undang Kejaksaan. Jaksalah satu-satunya yang berwenang untuk itu. Jadi ini adalah bom waktu buat jaksa. Kalau hari ini ada panggilan 4 Agustus tahun 2025 berarti ada persoalan lain yang berkaitan tentang non hukum. Ini bukan non hukum, berarti ada keadaan lain yang harus kita telisik lebih dalam atau kita identifikasi. Apakah ada keberpihakan, ataukah ada birokrasi yang lama, atau ada intervensi politik yang mungkin bisa saja terjadi. Karena sebagaimana kita ketahui dalam penelitian-penelitian, hambatan eksekusi itu kalau orang tidak melarikan diri, kalau orangnya itu masih ada, maka persoalan-persoalan ini yang harus menjadi serius bagi kita. Mungkin ini Mbak Zilfa menurut saya catatan kecil sementara. Kalau gitu Prof. Hamid, kami mau menegaskan kembali klaim dari Sylvester Matutina sudah 2-3 kali bertemu dengan Pak JK, itu betul atau tidak? Setahu saya itu sama sekali tidak benar. Pak Yusuf Kalla tidak pernah bertemu Sylvester Matutina membicarakan kasus ini, sama sekali enggak. Ya. Tapi artinya dari 2019 sampai 2024 tidak pernah ada komunikasi sama sekali, meskipun dari perwakilan pihak Pak JK? Tidak ada. Jadi dulu waktu Sylvester diadili, kabarnya dia minta maaf di pengadilan kepada Pak Yusuf Kalla. Lawyernya Pak Yusuf Kalla sampaikan ke Pak Yusuf Kalla bahwa Sylvester Pak sudah minta maaf. Pak Yusuf Kalla mengatakan, wah wajib hukumnya saya maafkan orang yang minta maaf. Namun proses hukum itu kan urusan negara. Lagian sudah berproses di pengadilan. Ini kan harus dipisahkan antara kasus perdata dan pidana. Kalau kasus pidana, apalagi kalau sudah berkekuatan hukum tetap,
tidak bisa dikompromikan, beda perdata. Ini kan pidana. Beliau dituntut di pengadilan negeri, dihukum 1,5. Kemudian beliau naik banding, tetap dihukum 1,5 tahun. Kemudian kasasi. Putusan kasasi, Silpister tetap dihukum 1,5 tahun. Itu kalau saya nggak salah tahun 2019 ya. Nah, sekarang pihak kejaksaan yang mewakili negara mau melakukan eksekusi, itu sangat benar. Karena ada putusan hukum yang harus dijalankan.